Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Andi Rewa sendiri tidak terlalu menghiraukan kehadiran keluarga Tama. Bagaimanapun di matanya, mereka hanyalah badut yang melompat-lompat. Selain itu, dia juga yakin kalau mereka tidak akan berani mencari masalah dengannya. Ditambah lagi Novia pasti sangat membenci Carla, jadi dia memperkirakan kalau di masa depan fokus kebencian keluarga Tama akan tertuju pada ibu mertuanya itu. Saat ini, seluruh perhatian Andi tertuju pada proyek taman sayur untuk istrinya. Zeke Harun sedang bekerja keras mengunjungi berbagai kebun sayur untuk membeli sayur mayur dan buah-buahan organik terbaik. Andi ingin Najwa melihat kebun sayur ini ketika bangun besok pagi. Jadi dia meminta Zeke membawa tanaman yang sudah tumbuh dan mulai bekerja pada malam hari. Sementara itu, Nyonya Tama sedang memandangi dapur yang mewah di villa mereka dengan perasaan bingung. Villa ini sangat bagus, dengan peralatan rumah tangga dan furniture yang bagus. Namun dapurnya tidak memiliki setetes minyak atau sebutir beras pun. Mereka tidak memiliki apa-apa, jadi tidak mungkin untuk memasak. Mereka semua berangkat dari rumah keluarga hartawan pagi-pagi benar, dan sekarang sudah pukul 6 sore. Sudah waktunya untuk makan malam. Mereka semua sangat kelaparan, tetapi mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Meskipun Doni hartawan sudah berjanji untuk menginvestasikan 800 juta ke dalam grup Tama, tetapi uang tersebut belum diterima. Artinya mereka bahkan tidak punya uang untuk makan malam. Basri mengusulkan, "Nenek, bagaimana kalau kita menelpon Tuan Doni dan meminta dia mengirimi kita 2 juta dulu, setidaknya untuk biaya hidup kita sementara?" Nyonya Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, "Bodoh, itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Dia sudah memberi kita villa yang sangat mewah, tapi kita malah tidak punya uang untuk makan. Apakah kau tidak malu untuk meminta uang darinya?" Basri dengan malu-malu berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah sangat kelaparan." Paul berkata dengan canggung, "Investasi perusahaan itu sangat rumit dan rekening kita juga masih dibekukan oleh bank. Bahkan kalaupun uang dari Tuan Doni masuk ke rekening perusahaan, kita masih harus berurusan dengan bank dulu. Dan itu bisa memakan waktu 3-5 hari. Kita tidak mungkin berpuasa sampai uang itu datang, bukan?" Nyonya Tama bertanya kepadanya, "Apa kau tidak punya teman yang bisa meminjamkan uang 2 juta saja?" Paul dengan malu-malu berkata, "Sebelum masuk penjara, aku sudah meminjam uang dari banyak orang. Jadi sekarang banyak dari mereka yang sudah memblokirku." Saat ini Basri tiba-tiba mendapat ide dan berkata, "Nenek, bagaimana kalau kita mengambil barang dari villa ini dan menjualnya di situs barang bekas? Misalnya televisi layar datar besar di ruang tamu ini." Paul berkata, "Tuan Doni meminjamkan villa ini untuk kita tinggali. Bukankah terlalu keterlaluan kalau kita menjual barang-barang yang ada di sini?" Basri berkata, "Ayah, kita bisa tinggal di sini selama 10 tahun. Televisi kita akan tidak bertahan selama itu. Nanti kita bisa bilang televisinya rusak dan kita buang. Saat uang dari Tuan Doni masuk, kita beli yang baru dan gantikan TV-nya." Mata Nyonya Tama berbinar. "Basri, idemu ini sangat bagus. Nenek setuju."
Sekarang cari tahu harga televisi baru, lalu jual di situs barang bekas." Basri pun segera membuka fungsi kamera di ponselnya, lalu memotret televisi dan mengunggahnya ke situs barang bekas. Sementara itu, di kediaman keluarga hartawan, Doni bertanya kepada asistennya, bagaimana keadaan keluarga Tama? Apakah mereka sudah mulai berkonflik dengan Andi? Asistennya berkata, "Tuan, orang yang mengawasi mereka mengatakan kalau mereka tidak berkonflik dengan Andi. Mereka hanya berdebat sedikit dengan ibu mertuanya, lalu kembali ke villa. Sekarang mereka menjual televisi dari villa itu di situs barang bekas." Doni berpikir dia salah dengar. Apa? Doni tahu kalau keluarga Tama hidup dalam kemiskinan, tetapi dia tidak menyangka kalau mereka akan bertindak begitu rendah. Dia bermaksud memberi mereka tempat tinggal sebagai cara untuk menempatkan mereka sebagai duri di sisi Andi. Namun dia tidak menyangka kalau hal pertama yang dilakukan keluarga Tama setelah pindah ke villa itu adalah menjual peralatan rumah tangga di villa. Dia menghela nafas dengan marah dan mengutuk, "Keluarga ini benar-benar seperti sampah." Asistennya juga merasa bahwa tindakan keluarga Tama sangat rendah. Jadi dia bertanya, "Tuan, apakah kita harus mengusir mereka sekarang? Kalau tidak, aku khawatir dalam waktu singkat villa itu akan dikosongkan oleh mereka." Doni menghela nafas. Dia memang meremehkan keluarga ini, tetapi mereka sudah tinggal di sebelah Andi. Jadi, kalau dia mengusir mereka sekarang, itu akan tampak seperti dia yang menyerah kepada Andi. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan dulu usir mereka, awasi saja mereka." Asisten itu mengangguk, "Baiklah, aku akan terus mengawasi mereka." Saat ini, keluarga Tama tidak tahu bahwa semua tindakan mereka diawasi oleh Doni. Setelah Basri mengunggah televisi itu ke situs barang bekas, segera ada seseorang yang menghubunginya. Karena dia menjualnya dengan harga sangat murah, maka tawarannya menarik perhatian banyak pembeli. Setelah beberapa pertanyaan, pembeli pun memutuskan untuk membeli dan membuat janji untuk datang mengambil televisi itu. Basri sangat senang dan segera memberitahu alamatnya. Pembeli pun segera berkendara ke tempat tersebut. Keluarga Tama sudah sangat lapar. Mereka hanya bisa menunggu televisi itu terjual agar mereka bisa makan. Tak lama kemudian, sepasang suami istri paruh baya datang. Setelah memeriksa televisi dan memastikan tidak ada masalah, mereka memutuskan untuk membelinya. Namun, karena mereka adalah tamu dan bukan orang terkenal, mobil mereka hanya bisa diparkir di gerbang kompleks villa. Pasangan itu meminta Basri untuk menurunkan televisi dan membawanya ke gerbang kompleks villa. Basri setuju, tetapi televisi itu terlalu besar. Jadi dia dan pria paruh baya itu tidak bisa mengangkatnya sendiri. Paul pun ikut membantu. Ayah dan anak itu bersama dengan pria paruh baya tersebut mengangkat televisi besar itu dan berjalan keluar dari kompleks villa. Novia membantu Nyonya Tama berjalan di belakang mereka. Nyonya Tama terlalu lemah karena kelaparan dan perlu bantuan. Kebetulan Carla melihat ini dan berdiri di pinggir jalan dengan tongkatnya. Dia tertawa dan berkata, "Oh, kalian baru pindah dan sudah menjual televisi? Sudah kubilang, kalau tidak punya uang, jangan berpura-pura kaya. Villa-villa di Desiland bukan untuk kalian." Paul dengan marah menjawab, "Tahu apa kau? Aku hanya merasa televisi ini terlalu kecil.
jadi aku ingin menggantinya dengan yang lebih besar." Carla mendengus meremehkan. Benar-benar omong kosong. Aku tahu situasi keluargamu. Perusahaan Tama bangkrut dan istrimu menyumbangkan semua uangnya untuk proyek yayasan. Apalagi yang kalian punya? Kalau punya uang, kalian tidak akan terlantar dan datang mencari kami untuk berlindung. Mendengar Carla menyebut tentang istrinya yang menyumbangkan uang, Paul menjadi sangat marah karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Carla, "Kuperingatkan kepadamu, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Aku pasti akan menuntutmu nanti." Carla berkata dengan tidak peduli, "Cobalah, kalau kau punya nyali, tuntut aku sekarang. Kebetulan menantuku ada di rumah, kalian bisa bicara baik-baik." Mendengar ini, Paul langsung melemah. Dia tidak berani menantang Andi Rewa. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tunggu saja, kau akan mendapatkan balasannya nanti." Setelah itu dia memanggil Basri. "Basri, cepatlah, bawa televisi itu." Novia melirik Carla dengan penuh kebencian, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dengan susah payah Paul dan Basri membantu pasangan itu memasukkan televisi ke dalam mobil. Akhirnya mereka pun menerima pembayaran untuk penjualan televisi tersebut. Basri dengan gembira berkata, "Kita sekeluarga harus makan enak. Bagaimana kalau kita makan hotpot seafood?" Saat ini Nyonya Tama berkata, "Basri, segera transfer uang hasil penjualan televisi itu ke rekeningku." Basri segera berkata, "Nenek, biarkan saja uang ini tetap padaku. Nenek tidak perlu khawatir." Nyonya Tama sudah mengalami begitu banyak hal. Jadi sekarang dia hanya memiliki satu pemikiran, yaitu semua uang harus ada padanya. Kalau tidak, dia tidak akan merasa aman. Jadi dia pun berteriak pada Basri, "Memangnya siapa yang memberimu hak untuk membuat keputusan di keluarga ini? Apakah kau sudah lupa siapa yang berjuang untuk mendapatkan villa ini?" Ketika Basri mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi sedikit tidak enak. Paul juga sangat menyadari bahwa sekarang adalah waktunya ibunya untuk memegang kendali. Tidak ada seorang pun yang boleh menentang keinginan ibunya. Jadi dia berkata pada Basri, "Hei, sejak kapan kau belajar melawan nenekmu? Segera transfer uang itu kepada nenekmu." Dengan terpaksa Basri mentransfer semua uang itu kepada neneknya. Setelah Nyonya Tama menerima uang tersebut, barulah dia menjadi sedikit tenang dan berkata, "Baiklah, kita akan makan hotpot seafood seperti yang kalian inginkan." Di dalam restoran hotpot seafood, keluarga Tama memesan satu ruang pribadi. Karena mereka sudah menjalani hari-hari yang sulit, begitu makan, mereka memesan satu meja penuh seafood. Tidak ada satupun sayuran hijau. Ruang pribadi itu sudah panas. Ditambah lagi mereka memesan 6 hotpot. Jadi uap panas dan lembab memenuhi ruangan. Namun keluarga Tama makan dengan sangat puas, terutama Paul dan Basri. Keduanya makan sampai berkeringat deras. Novia juga makan banyak, karena dia juga hidup menderita di tambang batubara ilegal. Sudah lama dia tidak pernah memakan seafood. Ketika sedang asik makan, dia juga merasa sangat kepanasan. Secara naluriah dia melepas jaketnya, tetapi dia merasa bokongnya yang duduk di kursi mulai berkeringat, menjadi lengket dan tidak nyaman. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bagian pribadinya sangat gatal dan tidak nyaman. Dia berpikir itu mungkin karena makan hotpot, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu.
pengawas di tambang batubara ilegal yang memaksa dirinya untuk menemaninya setiap malam, tidak pernah mandi dan tidak pernah mengambil tindakan pencegahan apapun. Memikirkan ini, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, "Mungkinkah aku terinfeksi penyakit?" Begitu memikirkan kemungkinan bahwa dia mungkin terkena penyakit, rasa gatal yang dialaminya semakin parah. Dia langsung panik dan berpikir di dalam hati, "Kalau aku benar-benar terkena penyakit, apa yang harus kulakukan? Sekarang aku sudah berkumpul kembali dengan Paul. Kalau aku benar-benar sakit, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Apa yang akan terjadi kalau Paul mengetahuinya?" Yang lebih menakutkan adalah kemarin ketika mereka berada di rumah keluarga hartawan, mereka sempat tidur bersama dan Paul juga tidak memakai pengaman. Kalau dia menularkan penyakit kepada suaminya, apa yang akan terjadi? Kalau suaminya sampai tertular, suaminya pasti akan tahu bahwa dia pernah tidur bersama orang lain di tambang batu bara ilegal. Memikirkan hal ini, Novia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit besok pagi untuk memeriksa. Kalau dia benar-benar sakit, dia harus segera mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun masalahnya adalah pergi ke rumah sakit butuh biaya untuk registrasi, pemeriksaan, obat, dan perawatan. Saat ini dia tidak punya uang sepeser pun. Bahkan untuk biaya registrasi rumah sakit pun dia tidak punya. Saat ini satu-satunya orang yang memiliki uang adalah Nyonya Tama. Namun, bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan sedikit uang dari mertuanya itu? Novia sangat sadar kalau saat ini mertuanya memiliki pandangan yang sangat buruk terhadapnya. Dalam situasi seperti ini, meminjam uang dari mertuanya adalah hal yang mustahil. Lalu, apa yang harus dilakukannya? Kalau dia benar-benar sakit, tidak mungkin dia tidak dirawat. Memikirkan hal ini, dia menjadi bingung. Tiba-tiba dia teringat akan penjualan televisi dan mendapatkan ide. Villa ini begitu besar. Ada begitu banyak perabot dan peralatan rumah tangga di dalamnya. Kalau dia bisa menemukan satu atau dua barang yang tidak mencolok dan menjualnya, Nyonya Tama tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, Novia merasa lega. Dia memutuskan malam ini dia akan melihat barang apa yang bisa dijual secara diam-diam. Dan besok setelah menjualnya, dia akan langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Namun, Novia tidak menyangka kalau rasa gatal yang dialaminya bukan hanya tidak mereda, tetapi malah semakin parah. Dia duduk di kursi, menggesekkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, tetapi dia tetap merasa sangat tidak nyaman. Melihat hal ini, Paul mendekati telinga istrinya dan berkata dengan pelan, "Istriku, apakah wasirmu kambuh?" Ketika Novia mendengar ini, dengan refleks dia berkata, "Tidak, kau jangan bicara sembarangan." Paul tertawa, "Kita sudah lama menikah, jadi aku sangat tahu tentangmu. Nanti dalam perjalanan pulang, beli saja salep untuk mengobatinya." Novia dengan gugup berkata, Kau bicara apa? Tidak ada yang seperti itu." Semakin gugup ekspresi Novia, semakin Paul merasa kalau istrinya itu sedang berusaha menutupi sesuatu. Paul tersenyum nakal. Dia menunjuk meja penuh seafood. Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Istriku, meskipun kau tidak mengaku, tapi semua seafood ini adalah makanan pemicu. Kalau ada peradangan, luka terbuka, atau wasir, jangan sekali-kali makan seafood. Kau sendiri dari tadi makan begitu banyak. Berhati-hatilah."
Ketika mendengar ini, Novia langsung terkejut, bahkan sendok di tangannya jatuh ke lantai. Dia juga tahu bahwa seafood adalah makanan pemicu yang sangat berbahaya bagi luka terbuka atau wasir. Lalu, apakah seafood juga merupakan pemicu bagi penyakit ginekologi atau penyakit menular seksual? Memikirkan ini, Novia segera mengambil ponselnya. Saat tidak ada yang melihat, dia mencari di ponselnya. Bisakah penyakit menular seksual makan seafood? Hasil pencarian membuatnya sangat terkejut. Hasil pencariannya dengan tegas memperingatkan bahwa penderita penyakit menular seksual tidak boleh makan seafood. Hal itu bukan hanya akan memperburuk gejala, tetapi juga bisa menyebabkan erosi. Novia gemetar ketakutan. Baru saja dia tidak bisa menahan diri untuk makan begitu banyak seafood. Malam ini dia pasti akan mengalami masalah besar. Pada saat ini Kasnah menambahkan sepotong teripang dan memberikannya ke mangkuk Novia sambil berkata, Ibu sudah sangat menderita belakangan ini. Makanlah lebih banyak teripang untuk memulihkan diri." Novia melihat teripang itu dan merinding. Segera setelah itu dia merasa gatalnya semakin parah. Dengan cepat, dia mengembalikan teripang itu kepada Kasnah. Hatinya sudah panik. Saat ini, uap panas dari 6 hotpot sudah membuat ruangan pribadi seperti pemandian. Novia merasa sepertinya seluruh tubuhnya berkeringat dan rasa gatal terus meningkat. Dia segera berdiri dan berkata, "Aku sudah kenyang. Aku akan keluar untuk menghirup udara segar. Kalian lanjutkan saja makannya." Basri berkata, "Tapi Bu, seafoodnya masih banyak." Novia dengan gelisah berkata, "Aku sudah kenyang. Aku tidak sanggup makan lagi." Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri dan keluar. Setelah meninggalkan ruangan yang pengap, Novia merasa sedikit lebih baik. Namun dia tahu, baru saja dia makan begitu banyak seafood. Efeknya belum mulai terasa. Saat dia mengalami wasir, dia juga pernah makan seafood. Jadi dia tahu bahwa seafood akan mulai bereaksi sekitar 3 jam setelah makan. Melihat situasi ini, berarti malam ini dia akan sangat menderita. Novia yang sangat tertekan, tidak berani kembali ke ruangan yang pengap itu. Dia menunggu sampai anggota keluarganya yang lain selesai makan dan keluar, lalu ikut pulang bersama mereka. Saat ini, efek seafood mulai terasa. Rasa gatal semakin parah dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman saat berjalan. Ketika kembali ke villa, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari barang yang tidak mencolok yang bisa dijual. Setelah berkeliling, dia menemukan ada mesin kopi di dapur yang tampaknya cukup mewah. Nyonya Tama tidak pernah minum kopi. Mertuanya itu selalu minum teh. Jadi, mesin kopi ini pasti tidak akan diperhatikan oleh mertuanya. Kalau dia menjualnya diam-diam, mertuanya tidak akan tahu. Dia belajar dari anaknya cara menjual barang, lalu melihat di situs jual beli barang bekas, menemukan bahwa mesin ini bahkan tidak hanya sekedar bekas. Paling tidak bisa dijual seharga lebih dari 3 juta karena kondisinya terlihat masih baru. Agar bisa segera menemukan pembeli dan mendapatkan uang untuk berobat, dia langsung memasang harga 2 juta di situs jual beli barang bekas lokal. Kemudian, sambil menahan rasa gatal, dia memegang ponselnya dan menunggu lebih dari 10 menit. Akhirnya ada seseorang yang menghubunginya dan berkata, "Aku tertarik pada barangnya. Bisakah aku mengambilnya besok pagi?" Novia segera menjawab, "Tidak masalah. Baiklah kalau begitu.
Kita akan bertemu besok pagi jam 9 di depan Villa Desiland. Saat ini, di kediaman keluarga hartawan, Doni sedang mencari cara untuk menghentikan penurunan tak terkendali dari sahamnya. Asistennya melangkah masuk dan dengan suara pelan berkata, "Tuan, Novia dari keluarga Tama baru saja memasang iklan menjual mesin kopi Villa di situs barang bekas." Ketika Doni mendengar itu, dia langsung mengumpat, "Kurang ajar, keluarga itu benar-benar perampok." Malam ini adalah malam pertama keluarga Tama tinggal di villa, sehingga setiap orang merasa sangat penting untuk merayakannya. Nyonya Tama mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Dia duduk di sofa bergaya Eropa yang mewah dan merasa seperti kembali ke masa kejayaan ketika memimpin grup Tama. Dia tersenyum, tetapi senyuman itu penuh wibawa. Setelah mengamati semua orang, dengan perlahan dia berkata, "Hari ini adalah kemenangan besar bagi kita. Meskipun grup Tama belum sepenuhnya pulih, tapi keluarga kita sudah berada di jalan yang benar, dan itu saja sudah layak untuk dirayakan." Semua orang mengangguk setuju, kecuali Novia yang wajahnya terlihat tidak nyaman. Semua orang yang hadir tampak bersemangat. Saat ini Novia sudah mulai merasakan efek dari makanan laut yang dia makan. Dia merasa sangat gatal. Nyonya Tama meliriknya dengan jengkel dan berkata, "Novia, kau sudah setua ini. Kenapa dari tadi kau tidak bisa diam seperti cacing kepanasan?" Wajah Novia sangat tidak nyaman, namun dia tidak berani menentang mertuanya. Dia hanya bisa meminta maaf dan berkata, "Maaf Bu, perutku sedikit tidak enak." Nyonya Tama hanya melirik Novia dengan mata yang dingin dan kemudian dia meneruskan berkata, "Sekarang kita sudah berada di jalan yang benar. Langkah selanjutnya adalah memastikan grup Tama bisa pulih. Setelah Tuan Doni mengirim uang, grup Tama akan kembali beroperasi seperti biasa." Kemudian dia memandang Paul dan berkata, "Paul, setelah perusahaan kembali beroperasi, kau akan menjadi manajer bisnis yang khusus menangani kerjasama untuk grup Tama." Paul mengangguk, "Baik Bu, aku mengerti. Aku akan berusaha semaksimal mungkin." Nyonya Tama mengangguk dengan puas. Kemudian dia beralih ke Basri dan berkata, "Basri, kau akan menjadi direktur grup Tama. Jangan lagi bersikap malas dan jangan sampai orang lain, terutama Najwa, melihat kita sebagai lelucon. Mengerti?" Basri buru-buru menjawab, "Baik Nenek, aku mengerti." Kemudian Nyonya Tama melihat ke arah Kasna dan berkata, "Kasna, kau masih muda dan cantik. Sebelumnya, saat bersama Rizal, kau hanya tahu bersenang-senang. Sekarang kau juga harus bekerja untuk perusahaan. Kupikir kau bisa menjadi manajer hubungan masyarakat grup Tama yang khusus menangani pasar dan hubungan pelanggan." Kasna dengan patuh mengangguk, "Baik Nenek, aku akan mengikuti perintahmu." Nyonya Tama berkata dengan puas, "Kalian semua harus bekerja keras. Kesempatan ini tidak mudah didapatkan. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan baik ini. Mengerti?" Semua orang menjawab dengan semangat, "Mengerti." Paul segera berkata, "Bu, bagaimana dengan Novia? Beri dia pekerjaan juga." Nyonya Tama mendengus dan berkata, "Novia akan tetap di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah. Harus ada satu orang yang mengurus kehidupan sehari-hari kita." Setelah itu, tanpa menunggu respons Novia, dia berdiri dan berkata, "Baiklah, cukup sampai di sini. Aku akan naik tidur. Kalian juga beristirahatlah lebih awal." Basri dan Kasna tidak sabar untuk kembali ke kamar mereka dan menikmati kenyamanan
karena rumah ini jauh lebih baik daripada rumah mereka sebelumnya. Jadi, setelah Nyonya Tama pergi, mereka juga segera berdiri dan kembali ke kamar masing-masing. Paul memandang istrinya dan tiba-tiba merasa ingin menghabiskan waktu bersama istrinya lagi. Dia segera berkata, "Sayang, ayo kita juga kembali ke kamar dan beristirahat." Novia merasa semakin gatal dan hatinya penuh dengan kegelisahan. Tapi malam sudah larut, dia tidak punya cara lain untuk mengatasi masalahnya. Dia juga tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Dia harus menunggu sampai besok setelah menjual mesin kopi. Karena tidak punya pilihan lain, dia berdiri dan kembali ke kamar di lantai 2 bersama dengan Paul. Begitu masuk ke kamar tidur utama yang sangat besar dan mewah di lantai 2, Paul mulai merasa tidak sabar dan berkata, "Sayang, malam ini aku ingin bersama lagi seperti kemarin." Novia sangat terkejut mendengar ini. Sambil mencoba melepaskan diri, dia berkata, "Hari ini tidak bisa, kita sudah lelah. Lebih baik istirahat saja." Paul mencoba memohon, "Jangan begitu." Namun Novia merasa sangat tidak nyaman dan tidak ada niat untuk berhubungan dengan Paul. Jadi dia berkata, "Kalau ku bilang tidak bisa, berarti tidak bisa. Malam ini kita tidur terpisah." Meskipun Paul merasa sangat kecewa, tetapi dia melihat sikap istrinya sangat tegas. Jadi tidak ada pilihan lain selain setuju. Akhirnya Paul pun tertidur dengan lelap. Namun Novia yang berbaring di sebelahnya tidak bisa tidur sama sekali. Rasa gatal yang mengganggu membuatnya sangat tidak nyaman dan semakin membuatnya khawatir kalau dia mungkin benar-benar terkena penyakit tersebut. Dia berpikir tentang pergi ke rumah sakit besok untuk memeriksakannya. Sementara itu, dia juga khawatir apakah suaminya mungkin juga tertular. Sementara itu, Andi terus memikirkan rencana untuk membuat kebun sayur bagi Najwa. Najwa sendiri sangat bersemangat untuk perjalanan memetik buah-buahan dan sayuran besok. Pada pukul 12 malam, Zeke mengirim pesan yang memberitahukan bahwa dia telah tiba dengan orang-orangnya. Najwa yang berbaring di samping Andi sudah tertidur lelap. Namun, untuk memastikan dia tidak terbangun, diam-diam Andi mengumpulkan sedikit energi di ujung jarinya dan menyentuhkannya dengan lembut di dahi Najwa. Dengan begitu, dia bisa memastikan istrinya tidur nyenyak hingga pagi. Dia ingin memberikan kejutan untuk Najwa. Kalau sampai Najwa terbangun karena suara di luar, kejutannya akan gagal. Setelah itu, Andi Rewa turun dari tempat tidur dan menuju ke halaman. Beberapa menit kemudian, Zeke Harun datang ke depan villa dengan beberapa truk kecil. Truk-truk tersebut penuh dengan berbagai jenis tanaman sayur dan buah. Semuanya dalam kondisi yang sangat baik, dengan buah-buahan yang matang dan segar. Dengan sikap hormat, Zeke berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku sudah membawa tanaman sayur dan buah terbaik yang bisa kami temukan di kota ini. Setiap varietas tanaman semuanya dipilih dengan cermat dari banyak rumah kaca dan merupakan varietas yang terbaik." Andi Rewa mengangguk puas, lalu berkata sambil tersenyum, "Kau sudah bekerja keras. Aku akan mengingat jasa ini." Zeke sangat bersemangat mendengar ucapan ini dan berkata, "Bisa melayanimu adalah kehormatan bagiku." Setelah itu, Zeke buru-buru berkata, "Tuan, aku membawa lebih dari 200 tanaman. Menanam semuanya akan memakan waktu lama. Sebaiknya kita segera mulai. Kukira setidaknya ini akan selesai besok pagi pukul 5 atau 6.
Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baik, segera perintahkan para pekerja untuk mulai bekerja." Zeke segera melambai kepada salah satu asistennya dan berkata, "Perintahkan para pekerja untuk segera bekerja. Pastikan mereka berhati-hati agar tidak merusak tanaman, terutama buah-buahan. Kalau mereka bekerja dengan baik, aku akan memberi mereka bonus." Asisten itu mengangguk cepat, lalu pergi ke para pekerja dan berkata, "Pastikan kalian bekerja dengan baik. Bos bilang, kalau kalian menyelesaikan tugas tepat waktu dengan baik, masing-masing kalian akan mendapatkan bonus." Mendengar ini, para pekerja sangat bersemangat. Para pekerja pun mulai bekerja dengan penuh semangat. Andi memutuskan untuk tidak tidur. Dia ingin memastikan pekerjaannya berjalan lancar. Mendengar suara-suara di luar, Ridwan dan Carla pun melihat pemandangan yang sibuk dari balkon kamar masing-masing. Ridwan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Andi, jadi dia segera turun dan bertanya, "Andi, apa yang kau lakukan? Kenapa ada begitu banyak sayuran dan buah? Apakah kau akan bertani di rumah?" Andi mengangguk dan tersenyum. "Iya, ku dengar Najwa sangat suka memetik sayuran dan buah, jadi aku memutuskan untuk membuat kebun di halaman ini agar dia bisa memetik sayuran dan buah setiap hari." Ridwan memberi jempol. "Bahkan sebagai ayahnya, aku saja lupa kalau Najwa suka memetik sayuran. Tapi kau tahu itu, sepertinya Najwa beruntung menikah denganmu. Tidak banyak pria yang mau berusaha seperti ini untuk istrinya." Di saat itu, Carla dari balkon lantai 3 mendengus, "Hei, semua pria itu perhatian pada istrinya. Hanya kau yang setelah istrimu menderita begitu banyak, malah ingin bercerai dan tinggal terpisah." Ridwan dengan wajah marah balas berteriak, "Jangan bicara sembarangan. Kau tahu betul seperti apa sifatmu. Kalau aku tidak bercerai denganmu, nyawaku yang jadi taruhannya." Carla memaki, "Omong kosong. Pokoknya selama aku masih hidup, jangan harap kita bisa bercerai." Setelah itu dia mendengus dan kembali ke kamarnya. Ridwan merasa sangat kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berkata kepada Andi, "Lihatlah, dia memang wanita yang sulit dihadapi." Andi Rewa tersenyum tenang. Dia juga tahu betul seperti apa karakter ibu mertuanya itu. Kemudian dia bertanya pada Ridwan, "Apakah ayah bertemu dengan Bibi Mariska akhir-akhir ini?" Ridwan dengan takut-takut berkata, "Hei, bicaralah pelan-pelan. Apa yang akan terjadi kalau wanita itu tahu Mariska kembali?" Andi Rewa tersenyum tipis. Tampaknya Ridwan sangat khawatir kalau Carla tahu bahwa Mariska sudah kembali ke negara ini. Namun, hal seperti ini tidak mungkin bisa disembunyikan untuk selamanya. Nyonya Tama yang tinggal di sebelah juga terbangun mendengar suara di luar. Dia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan ke balkon. Dia menemukan kalau lampu di rumah Andi menyala terang, dan setelah melihat lebih seksama, ternyata ada banyak pekerja yang menanam sayuran di sana. Apa-apaan ini? Bukankah seharusnya menanam sayuran dimulai dengan menabur benih? Tapi sepertinya saat ini Andi sedang memindahkan seluruh ladang sayuran ke halaman rumahnya. Nyonya Tama baru saja ingin mencibir, namun ketika dia melihat lebih dekat, dia mendapati kalau sayuran dan buah-buahan yang ditanam tampaknya berkualitas sangat baik. Sepertinya semuanya adalah produk organik yang harganya sangat mahal. Mengingat hal ini, Nyonya Tama berencana mencari waktu besok untuk meminta Novia mencuri beberapa sayuran dari sana. Saat ini, Novia sedang terjaga di tempat tidurnya dan tidak bisa tidur. Rasa gatal yang semakin parah membuatnya sulit bertahan. Karena sudah tidak tahan lagi,
Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi lagi. Namun kali ini Novia merasa ngeri karena dia menemukan bahwa di tubuhnya mulai muncul bercak merah yang terlihat sangat menakutkan. Dalam kepanikannya, dia hanya berharap cepat-cepat pagi agar bisa segera pergi ke rumah sakit. Malam ini sangat menyiksa bagi Novia. Agar tidak ketahuan oleh keluarganya, akhirnya pada pukul 5 pagi secara diam-diam, Novia keluar dari dapur dengan membawa mesin kopi. Saat melewati rumah Andi, dia melihat kalau kebun sayuran yang disiapkan Andi untuk istrinya sudah hampir selesai. Melihat kebun sayuran yang tiba-tiba muncul di rumah Andi, awalnya Novia merasa terkejut. Tetapi dia tidak sempat memperhatikannya karena seluruh perhatiannya terfokus pada penyakitnya. Dia menunggu di pintu masuk Villa Desilen selama lebih dari 1 jam sampai orang yang membeli mesin kopi datang. Setelah menjual mesin kopi dan mendapatkan uang, hal pertama yang dia lakukan adalah segera naik taksi dan pergi dengan terburu-buru ke rumah sakit. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.